Ya, namanya masih menyaksikan Breaking News TV One bersama saya Maria Segaf. Pemirsa, hari ini Prabowo Gibran mendaftar ke KPU dan yang Anda saksikan saat ini adalah iring-iringan dari kendaraan Prabowo Subianto yang akan menuju ke kediaman Kertanegara 4 di mana sejumlah elit dari partai politik Koalisi Indonesia Maju juga sudah tiba di Kertanegara dan menunggu kehadiran dari Prabowo Subianto. Prabowo Subianto baru saja usai tiba di kediaman dari Susilo Bambang Yudhoyono yang berada di Cikeas, sempat berjumpa tidak lama, sekitar kurang lebih 5 menit. Prabowo Subianto bertemu dengan SBY untuk meminta restu, dan tadi kita saksikan bersama bagaimana Prabowo Subianto kemudian bertemu dengan SBY, sempat bersalaman, bahkan juga diberikan restu untuk mendaftar ke KPU bersama dengan Gibran Rakabuming Raka pada siang hari ini. Rencananya sekitar pukul 10 hingga pukul 11 siang hari ini. Sebelumnya nanti Prabowo Subianto dan juga Gibran ini diagendakan akan berangkat dari kediaman Kertanegara 4, kediaman dari Prabowo Subianto, didampingi bersama dengan seluruh elit partai dari Koalisi Indonesia Maju untuk menuju ke Indonesia Arena GBK, menyapa seluruh relawan dan juga pendukung bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka untuk kemudian menuju ke KPU. Hingga saat ini memang kalau kita lihat pemirsa di gambar layar sebelah kanan Anda yang saat ini Anda saksikan, ini adalah iring-iringan kendaraan dari Prabowo Subianto, dan kami pun TV One berkesempatan secara khusus untuk bisa mengikuti kendaraan dari Prabowo Subianto sejak berangkat dari kediaman di Widya Chandra pada pagi hari tadi sekitar pukul 7 pagi menuju ke Cikeas, bertemu dengan Susilo Bambang Yudhoyono hingga saat ini bertolak dari Cikeas menuju ke kediaman di Kertanegara 4. Tentu kalau kita lihat saat ini layar kaca Anda, ini merupakan gambar terkini situasi di kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara 4. Nampak sejumlah media sudah menanti siapa sajakah yang hadir di Kertanegara 4. Tadi kita sudah melihat sejumlah ketua umum partai Koalisi Indonesia Maju. Tadi ada Ketua Umum dari Partai Golkar Erlangga Hartarto, kemudian juga sempat hadir ada Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, Ketua Umum Partai Demokrat, dan juga sejumlah elit partai lainnya masih menunggu kedatangan dari Gibran Rakabuming Raka dan juga Prabowo Subianto. Nanti kami akan konfirmasi kembali apakah Gibran Rakabuming Raka betul sudah hadir di Kertanegara 4 ataukah hingga saat ini masih dinantikan oleh sejumlah media. Karena yang menarik pemirsa, pada pendaftaran kali ini kita belum melihat secara bersama-sama Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka bersama-sama mendeklarasikan diri sebagai pasangan bakal calon presiden dan juga bakal calon wakil presiden untuk kemudian ditangkap secara bersama di depan kamera. Ini yang tentunya dinantikan dan akan kita lihat pada hari ini. Nampaknya saat lagi ini kendaraan dari Prabowo Subianto bersama dengan para pengawal akan tiba di kediaman di Kertanegara 4 yang seharusnya sudah bersama-sama dengan sejumlah elit partai dari Koalisi Indonesia Maju. Diagendakan pukul 7.30 seharusnya seluruh Ketua Umum Partai Koalisi dari Indonesia Maju bersama dengan bakal calon presiden dan juga bakal calon wakil presidennya Prabowo dan juga Gibran sudah tiba di Kertanegara. Namun memang nampaknya agak sedikit mundur waktu hingga pukul saat ini 8.12 masih menunggu kedatangan dari Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Usai jadwal yang begitu padat pagi hari ini dilakukan oleh Prabowo Subianto yang juga sempat berkunjung ke Cikeas untuk bertemu dengan Susilo Bambang Yudhoyono. Usai nanti berkumpul di Kertanegara 4, seluruh elit partai Koalisi Indonesia Maju bersama dengan Prabowo dan juga Gibran, mereka semua akan bersama-sama pemirsa menuju ke Indonesia Arena Gelora Bung Karno, Jakarta untuk menyapa para pendukung, relawan,
untuk melihat secara bersama-sama untuk pertama kalinya Prabowo dan juga Gibran mendeklarasikan diri sebagai bakal calon presiden dan juga bakal calon wakil presiden. Seperti yang Anda saksikan saat ini, Prabowo Subianto sudah tiba di Kertanegara 4 untuk berkumpul bersama dengan elit Partai Koalisi Indonesia Maju. Kita akan memantau langsung bagaimanakah kondisi terkini di Kertanegara 4. Semoga berkesempatan juga untuk bisa berbincang bersama dengan Prabowo Subianto jelang pendaftaran di KPU pada hari ini. Nampaknya kendaraan dari Prabowo Subianto langsung memasuki kediaman di Kertanegara 4 tanpa menyapa awak media yang sudah menunggu sejak pagi hari tadi. Dan tentu kami masih menantikan bagaimanakah kehadiran kedatangan dari Gibran Rakabuming Raka yang akan berkumpul terlebih dahulu di kediaman Kertanegara untuk bertolak menuju ke GBK dan juga mendaftar ke KPU. Memang informasinya pagi hari ini Gibran Rakabuming Raka sudah tiba di Jakarta usai melakukan cuti sementara begitu ya selama 2 hari sejak tanggal 25 hingga 26 sebagai wali kota Solo dengan alasan mengurus proses pendaftaran baca pres dan juga baca pres di KPU. Kita tahu bersama bahwa pasangan Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka hari ini akan mendaftarkan diri ke KPU. Rencananya agendanya jika tidak ada halangan dan juga rintangan akan dilakukan pada pukul 10 hingga pukul 11 siang nanti dan memilih hari terakhir pendaftaran yaitu tanggal 25 Oktober sebagai hari yang bersejarah tentunya bagi pasangan Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Pemirsa, kami di studio tidak sendirian, kami akan perkenalkan sejumlah narasumber kami yang sudah hadir. Sudah ada Bang Effendi Ghazali, pakar komunikasi politik yang sudah bersama TV One sejak pagi hari tadi. Bang Ege masih semangat ya Bang? Masih semangat dan menarik, menunggu ini ya. Jadi yang datang tadi kan Kaisang tuh sebagai ketua umum PSI berarti ya. Jadi ini menunggu pertama kali Prabowo Gibran ini katanya temon itu bertemu kali ya kata temon, betul. Kata Pertemuan Pak Erlangga gitu ya. Hartarto tadi untuk bertemu dan dideklarasikan. Betul sekali. Saya nggak tahu apakah deklarasinya di sini atau di Indonesia Arena. Informasinya akan dilakukan di Indonesia Arena ya. Iya. Tapi tidak begitu saja, tidak sendirian Bang Ege tentunya juga sudah hadir ada Bang Hanggoro Doso Pamungkas, peneliti dari LSI. Selamat pagi, Mas Hanggoro. Pagi Mbak Maria, akhirnya ini ditunggu-tunggu datang juga ya. Itu dia, di hari terakhir Mas Hanggoro. Pilihannya di yang pertama atau yang paling terakhir, yang mudah diingat-ingat oleh publik. Oke. Enggak, hari pertama nggak bisa. Belum menentukan hari pertama belum pasti cawapresnya ya. Sudah mendaftar 2 pasangan lagi, baru diumumkan secara aklamasi dalam pertemuan terakhir itu ya dengan ketua umum partai. Lalu disebutlah nama Gibran di situ. Ya. Pilihan bagi para pasangan itu agar mudah diingat oleh publik harus tampil berbeda nih. Paling awal atau paling akhir. Tuh, ini maksudnya sudah direncanakan sebelumnya gitu? Atau memang kan kita tahu bersama di koalisi juga cukup alot dengan menunggu beberapa aturan yang ada kan? Pilihan pertama akhirnya diambil oleh pasangan Amin. Dan juga Ganjar? Iya, dan juga Ganjar. Oke. Dan hingga saat ini kita tentu yang ditunggu oleh masyarakat adalah melihat secara bersama-sama penampilan dari Prabowo dan juga Gibran sebagai pasangan baca pres dan juga baca pres, Mas Hanggoro. Kemarin kalau kita lihat juga apa yang telah dirilis oleh LSI DDJA sempat merilis simulasi pasangan 3 calon tersebut. Dan nampaknya dari hasil survei Anda, pasangan Prabowo dan juga Gibran, angkanya terus menguat. Iya, kalau dampak signifikan berpasangan ini menguatnya memang tidak terlalu jauh ya. Tetapi faktanya bahwa pasangan ini unggul dibandingkan dengan 2 pasangan yang lainnya itu terjadi. 39,3%. 39,3% versus 36,5% dan 15%. Sisanya 8,8 belum menentukan tidak tahu dan tidak jawab. Oke, survei ini Anda lakukan kapan Mas? Survei ini dilakukan sebelum putusan MK. Jadi menariknya ini kita lakukan pada 4 hingga 12 September yang lalu. Jadi LSI melakukan aneka simulasi berbagai pasangan. Jadi peluang mana saja yang mungkin akan berpasangan dengan para capres ini, kita simulasikan salah satunya simulasi pasangan ini dan tepat ternyata memang 3 ini salah satu yang akhirnya mendaftarkan diri hari ini.
Dan didapatkan simulasi ini ternyata pasangan Prabowo Gibran lebih unggul dibandingkan dengan Ganjar Mahfud dan Anies Mohaimin. Oke, itu pada dilakukan sebelum putusan MK. Harusnya akan ada perubahan angka yang berbeda ya pada saat putusan MK dilakukan, bahkan hingga hari ini resmi mendaftar ke KPU. Sangat mungkin terjadi karena pasca putusan MK ini isu yang paling rame soal isu dinasti politik, keterlibatan Jokowi dalam putusan MK ini juga sangat berpengaruh pastinya. Tapi kalau kita lihat data terbaru dari LSI, ternyata publik yang tahu putusan MK itu baru 37%. Oh, ini survei baru lagi Mas ya? Survei terbaru lagi. Per tanggal? Beberapa hari yang lalu. Oke. Yang dia lakukan dengan quick survey, dengan metode telepon, stratified random sampling. Dan 37% saja yang mengetahui putusan MK ini. Dan dari 37% ini ternyata mayoritas menerima putusan MK. Sehingga patut diduga ketika nanti kita melakukan survei lagi, ini kurang lebih dampak negatif putusan MK ketika digulirkan kepada pasangan Prabowo Gibran itu tidak akan signifikan. Oke, justru ini menarik karena banyak pihak pengamat juga yang mengatakan dampaknya justru narasinya akan mengarah ke narasi negatif usai putusan MK ini dan hasilnya berbeda dengan survei Anda. Iya, jadi bahwa fakta isu ini didengar baru 37%. Tentunya kalau berbeda, kalau isu itu didengar lebih besar dari 37% ya, mungkin akan berbeda lagi. Tetapi dari 37% ini ternyata publik mengamini putusan MK. Ini fakta menarik. Kenapa? Karena dari sisi kalau kita pilih menjadi karakter pemilih yang well educated, yang pendidikan tinggi maupun rendah, pendidikan tinggi ini hanya mencakup 10% saja di seluruh Indonesia. Sehingga kalau toh ini nanti berdampak, ceruk inilah yang paling pertama kali berdampak. Ya, kemudian yang grassroots saat ini belum signifikan dampaknya. Oke, belum signifikan dampaknya dan harus ada data terbaru lagi ya Mas ya mengenai hal ini. Tapi menarik Bang Ege kalau kita lihat survei dari LSI DJA bahwa ternyata putusan MK tersebut tidak begitu berdampak bagi pasangan Prabowo Gibran, bahkan hanya 37% saja mengetahui. Ada meng-capture hal yang sama di lapangan? Pelan-pelan dan harus hati-hati. Ini ada beberapa lembaga survei yang beda-beda ya. Jadi lembaga survei LSI DJA beda dengan SMRC misalnya. Tadi malam itu yang dibahas di TV One ini di Apa Kabar Indonesia Malam, poll tracking hasilnya berbeda juga. Yang mau saya katakan mungkin 3 hal. Satu, pengakuan terhadap dinasti politik itu oleh Litbang Kompas dikenal oleh atau dinyatakan oleh sekitar 60,7%. Ya, jadi rakyat Indonesia mengenal itu sebagai dinasti politik. Jadi itu dampaknya belum diukur sampai sesudah pasangan ini dinyatakan ya, artinya sesudah putusan MK kan belum ada ya. Anda belum melakukan survei elektabilitas antara 3 pasangan dulu ya. Itu satu. Yang kedua, ternyata dari beberapa lembaga survei lain, termasuk juga Jaya Dihanan, itu dinyatakan bahwa orang nggak tahu bahwa yang menjadi pemutus itu antara lain salah satunya pamannya Gibran gitu. Jadi itu juga tidak hanya tidak tahu hasilnya, tapi tidak mengerti betul. Jadi orang tahu ada dinasti apa sekarang tidak mengerti betul bahwa putusan itu diambil oleh paman. Tapi kan bagaimanapun keputusan MK tersebut memang sudah ingkrah dan juga mengikat. Sudah. Para pemilih kita, Bang Ege, kalau kita lihat saat ini karakter pemilih kita yang bahkan mayoritas lebih dari 50% adalah anak muda, milenial, akankah kemudian melihat hal ini secara konkret saja? Oke, memang bahkan ada 3 pasangan calon yang sudah di depan mata dan itu dia yang disodorkan dan sudah terdaftar di KPU begitu ya? Atau justru memang narasi-narasi yang berkembang akhir-akhir ini juga menjadi pertimbangan bagi para pemilih kita saat ini? Ya, kalau kami komunikolog itu sedang melakukan riset kualitatif, kami nggak masuk ke wilayah teman-teman ini, dan Cak Suko Widodo itu yang memimpin itu menemukan betul bahwa kaum muda kita yang merupakan 60% ya nanti dari pemilih itu masih swing. Jadi dia masih mencari-cari alasan untuk menemukan kenapa memilih calon-calon presiden yang ada ini. Tetapi tetap sekarang keunggulan Pak Prabowo masih di situ ya. Sebagaimana juga ditemukan oleh teman-teman LSI ini. Poin yang kedua, jawaban untuk Maria tadi adalah seberapa kuat sentimen dinasti politik ini tetap ditampilkan oleh tidak hanya oleh teman-teman civil society ya, tetapi juga oleh kompetitor. Jangan lupa itu ada 2 yang tetap akan menggunakan isu itu. Apakah isu itu bisa mengalahkan? Nah, 2 hal.
banyak yang agak menarik dari Pak Prabowo ini yang kemudian menjadi perhatian anak-anak muda. Sekarang Anda lihat ya, jalannya itu yang dibikin lucu betul. Ya, ditambah gemoy lagi dengan gemoy bacanya tuh gemoy ya karena gemas kan asal katanya. Itu ternyata juga menarik. Nah, pada bagian lain itu kemakan ya oleh karakter iya, pemilih kita saat ada ini? swing, maksud itu kemakan kalau apa? Ini penjelasan Cak Suko nih dari Jawa Timur. Kalau mereka tidak bisa membedakan mana yang menarik untuk dipilih karena belum tahu what is informing. Jadi saya kalau milih dapat apa? Ah ini lebih gemoy gitu. Jadi sebelum Anda masuk ke salah satu gagasan inti, ini menarik untuk daya tariknya terlebih iya, dahulu, iya. Sebelum Anda masuk ke salah satu gagasan inti, karena itu beberapa gagasan Pak Prabowo itu kan sudah mulai dicatat oleh publik. Ada 30 juta ibu hamil akan dapat makan 1 kali sehari misalnya. Ditambah lagi tidak boleh ada anak Indonesia yang tidak bisa minum susu. Ditambah lagi dengan misalnya pada hari-hari ini yang agak menarik ya tadi malam itu adalah tidak boleh bangsa Indonesia ini terjajah oleh bangsa asing. Loh ini menarik. Tapi kan tentu itu kita harus dengan terlebih dahulu pada saat pemaparan visi dan misi program yang secara betul-betul akan digarap oleh ketiga pasangan calon. Justru itu pertanyaannya Maria, kan mereka baru dengar itu ditambah dengan gemoynya gitu. Jadi sementara itu ini masih peluang swing masih ada ya, Anggro ya, masih ada peluang swing masih ada. Walaupun di kubu itu pemilih muda memang Pak Prabowo masih unggul gitu. Sisa swing voter itu tinggal 8,8% saja. Ya. Berapa? Jadi 8,8% saja. Oh enggak, di beberapa lembaga lain masih cukup tinggi. Dengan simulasi angka kita. belasan dan lain-lainnya. Tempat Anda kecil sekali ya, 8,8. Oke. Oh berarti 91,2% orang sudah menetapkan pilihan. Sudah menetapkan pilihan. Tetapi hebat betul belum bangsa semuanya Indonesia. solid ya, tapi belum semuanya solid, bisa aja terdegradasi atau tambah lagi. Itu dia ceruk dari swing voter ini yang nanti tentu akan dimanfaatkan padahal oleh pemilih muda itu pasangan besar sekali. Itu dia. Dan kita akan mereka bahas nanti ya, moodnya masih swing loh. Usai jeda kami akan membahas hal itu saat lagi tetap bersama kami di Breaking News TV One.